Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Jidan dengan 3 izin menjelaskan pada bagian latar belakang. Jadi ulcerative colitis adalah penyakit radang usus kronis yang menyerang mukosa, kolon, dan rektum. Ditandai dengan diare berdarah, nyeri perut, dan penurunan berat badan. Disbiosis microbiota usus berperan dalam patogenesis dari UC sendiri dengan menurunnya bakteri, menguntungkan dan produksi SCFA seperti butirat yang berfungsi menjaga integritas epitel dan menekan inflamasi. Kondisi ini memperburuk status gizi akibat gangguan absorpsi dan peradangan kronis. Salah satu terapi komplementer yang menjadikan adalah prebiotik seperti insulin, FOS, dan GOS yang dapat meningkatkan SCFA, menurunkan inflamasi, dan mendukung remisi dari UC sendiri. Meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa definisi dan patofisiologi dari ulcerative colitis? Yang kedua, bagaimana dampak ulcerative colitis terhadap status gizi dan implikasinya terhadap gangguan gizi? Yang ketiga, bagaimana terapi dari ulcerative colitis? Yang keempat, apa definisi, tipe, dan mekanisme prebiotik? Dan yang kelima, bagaimana integrasi dan pengaruh terapi prebiotik terhadap ulcerative colitis? Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan NIM 115 akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan student project ini. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu menjelaskan definisi serta patofisiologi dari ulcerative colitis. Yang kedua, mengidentifikasi dampak ulcerative colitis terhadap status gizi dan implikasinya terhadap gangguan gizi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan terapi dari ulcerative colitis. Keempat, menjelaskan definisi, tipe, dan mekanisme dari prebiotik. Dan yang kelima, mengidentifikasi integrasi dan pengaruh terapi prebiotik terhadap ulcerative colitis. Selanjutnya terkait dari manfaat dari penulisan student project ini dibagi menjadi dua berdasarkan teoritis dan praktis. Secara teoritis, yang pertama berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap ulcerative colitis dan hubungannya dengan prebiotik. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan di bidang ilmu yang relevan khususnya pada gizi klinik. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama yaitu memberikan edukasi ke masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai hubungan prebiotik dengan ulcerative colitis. Kemudian menjadi salah satu landasan juga untuk student project berikutnya, terutama yang berkaitan dengan ulcerative colitis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Colitis ulceratif adalah salah satu bentuk utama dari penyakit radang usus yang bersifat idiopatik dan kronis, ditandai dengan peradangan berkelanjutan yang terbatas pada lapisan mukosa dan submukosa usus besar. Penyakit ini biasanya dimulai di rektum dan menyebar secara kontinu ke bagian proksimal kolon tanpa area yang sehat di antara bagian yang terkena. Peradangan menyebabkan kerapuhan mukosa, pembentukan usus superficial, dan pendarahan, yang dapat menimbulkan gejala seperti diare berdarah, nyeri perut, tenesmus. Meskipun penyebab pastinya, belum diketahui, faktor genetik, imunologis, dan lingkungan diduga berperan dalam perkembangan penyakit ini. Colitis ulceratif merupakan kondisi jangka panjang yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik maupun mental penderitanya, sehingga memerlukan manajemen medis jangka panjang untuk mengontrol dan mencegah komplikasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin menjelaskan tentang patofisiologinya. Jadi ulcerative colitis itu adalah penyakit radang kronis pada mukosa kolon dan rektum yang patofisiologinya itu dimulai dari kerusakan lapisan mukus dan tight junction antar sel epitel yang menyebabkan peningkatan permeabilitas usus. Hal ini memudahkan antigen dan mikroba masuk ke dalam lamina propria dan memicu aktivasi sistem imun bawaan melalui TLR4 dan jalur NF-kB serta produksi sitokin proinflamasi. Aktivasi imun adaptif didominasi respon TH2 atipikal di mana IL-13 dari sel NKT itu memperparah kerusakan epitel. Gangguan toleransi terhadap mikrobiota usus menyebabkan respon imun berlebihan. Kemokin seperti CXCL8 dan molekul adhesi MADCAM1 menarik leukosit ke mukosa, memperkuat inflamasi. Faktor genetik seperti HLA, DRB1, IL-10, dan CDH1 turut berperan, serta mutasi cadherin meningkatkan risiko kanker kolorektal. Mungkin sekian yang dapat saya disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Niputu Putri April Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi untuk membahas mengenai dampak ulcerative colitis terhadap status gizi. Jadi ada beberapa poin yang telah diringkas dari hasil mencari beberapa artikel. Yang pertama, itu pasien dengan ulcerative colitis cenderung mendapatkan asupan nutrisi yang rendah dan mengalami gangguan penyerapan zat gizi melalui saluran cerna. Kemudian yang kedua, malnutrisi merupakan masalah yang umum terjadi pada pasien dengan penyakit ulcerative colitis dan diperkirakan ada sekitar 18-62% pasien itu mengalami malnutrisi. Kemudian yang ketiga, defisiensi mikronutrien juga sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan adanya diare yang berkepanjangan, penurunan asupan makanan seperti adanya anoreksia, kemudian mual dan juga muntah, kemudian dukungan nutrisi yang tidak memadai, peningkatan ekskresi melalui usus, tinja berdarah, dan juga adanya interaksi obat. Kemudian yang keempat, risiko malnutrisi juga dapat meningkat pada pasien yang mengalami atau menjalankan rawat inap karena selama di rumah sakit biasanya mereka menjalani diet yang ketat dan konsumsi makanan menurun secara signifikan. Kemudian yang kelima, pasien dari ulcerative colitis ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami defisiensi seperti zat besi, seng, magnesium, serta kekurangan vitamin seperti asam folat, vitamin B12, dan juga vitamin D. Oleh karena itu, evaluasi gizi secara berkala itu sangat penting karena banyak pasien dari ulcerative colitis ini mengalami kekurangan nutrisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Novi Indrianti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi klinis gangguan gizi pada UC. Jadi untuk gangguan gizi tersebut terdapat 2 jenis. Yang pertama ada malnutrisi dan yang kedua ada obesitas. Nah, untuk malnutrisi ini adalah salah satu kondisi yang paling umum terjadi pada pasien UC. Baik bisa dikarenakan memang UC itu sendiri karena memang pasien tersebut tidak nafsu makan, mual, muntah, dan lain-lain, ataupun dikarenakan diet yang diberikan dari rumah sakit di mana memang sering kali diet tersebut bersifat restriktif. Kemudian selain malnutrisi tersebut terdapat malabsorpsi, kemudian bisa terdapat gangguan gizi, dan hal-hal tersebut bisa meningkatkan kemungkinan untuk sarkopenia itu untuk bisa terjadi. Kemudian terdapat obesitas. Nah, obesitas ini masih perlu lebih banyak penelitian untuk kita bisa mengambil kesimpulan, namun paling pasti untuk pasien obesitas paling sering komplikasinya itu adalah di anal dan perianal. Kemudian bukan berarti kalau memang pasien tersebut mengalami obesitas dia itu terlepas dari kecurigaan akan sarkopenia, karena kan terdapat kondisi yang memang dinamakan sarcopenic obesity. Selamat pagi dokter, nama saya Bram, 3 digit NIM 367. Sekarang saya akan membahas mengenai tata laksana dari ulcerative colitis atau yang selanjutnya kita akan sebut UC. UC sendiri merupakan penyakit inflamasi dengan beberapa jenis terapi. Di antaranya adalah terapi konvensional dan juga terapi biologis. Terapi konvensional itu menggunakan 5 aminosalicylat atau 5 ASA sebagai first line treatment disertai dengan kortikosteroid seperti methylprednisolone untuk penyakit akut berat dengan tujuan utama menekan pelepasan mediator proinflamasi dan mengurangi inflamasi jangka panjang. Untuk terapi biologis, obat-obatan yang digunakan adalah obat-obatan anti-TNF atau tumor necrosis factor dan juga anti-integrin. Anti-TNF ini contohnya seperti infliximab dan adalimumab dapat menekan TNF-alpha yang berfungsi sebagai sitokin utama dalam proses inflamasi UC atau ulcerative colitis. Sementara itu anti-integrin itu berfungsi sebagai antibodi monoklonal untuk penghentian peradangan secara selektif di saluran cerna. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, perkenalkan saya Putri Nadira Putri sedangkan 3 digit NIM 3. Di sini akan membahas dari probiotik. Probiotik adalah bahan pangan yang tidak terserna yang akan mendukung pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik di usus, terutama Bifidobacterium dan juga Lactobacillus, sehingga memberikan manfaat kesehatan seperti menjaga pencernaan dan juga meningkatkan imunitas. Probiotik sendiri ini memiliki karakteristik yang tidak mudah dicerna di usus halus, lalu difermentasikan oleh bakteri usus bisa, serta membantu keseimbangan mikrobiota usus meskipun tidak semua serat menjadi memiliki efek dari ini. Lalu jenis probiotik umum ini adalah FOS, GOS, insulin, HMO, dan juga pati resisten. Ada juga pektin tertentu dan juga arabidonasilan. Nah, dengan polifenol sebagai kandidat tambahan, mekanisme kerjanya ini melalui fermentasi dari usus besar yang menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti asetat, propionat, dan juga butyrat yang berfungsi untuk menekan dari pH usus dan juga menghambat dari patogen, meningkatkan konsentrasi feses dan mendukung kekebalan usus. Sehingga secara keseluruhan probiotik ini berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna dan kesehatan tubuh secara umum.
Baik, perkenalkan nama saya Christabel Safila Tandani dengan 3 digit NIM terakhir 89. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi prebiotik dalam penata laksanaan ulcerative colitis. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa prebiotik itu merupakan zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan fungsinya itu untuk menjadi makanan bagi bakteri baik yang ada di usus yang kemudian nantinya akan menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat untuk menjaga kesehatan dari usus besar dan mengurangi peradangan pada usus. Ada beberapa penelitian yang khusus dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa prebiotik seperti FOS, inulin, dan juga beta-fruktan itu dapat menurunkan dari zat pemicu peradangan serta memperbaiki dari keseimbangan mikrobiota khususnya di usus. Dan uji klinis pada manusia menunjukkan bahwa prebiotik seperti GOS dan juga beta-fruktan itu dapat berpotensi untuk membantu dari mempertahankan remisi pada ulcerative colitis dan juga menurunkan peradangan meskipun tidak selalu memperbaiki dari gejala secara signifikan. Namun untuk kombinasi dari prebiotik dan juga probiotik itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pemberian dari placebo dan atau dari obat-obatan antiinflamasi seperti mesalazine dengan manfaat seperti penurunan peradangan dan juga perbaikan gejala dari gejala-gejala ulcerative colitis. Namun bukti ilmiah masih terbatas karena kualitas studi yang rendah, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih besar dan juga studi yang lebih lama dengan metode yang sangat ketat serta penyesuaian jenis prebiotik dengan kondisi mikrobiota dari masing-masing pasien yang mengalami ulcerative colitis. Sekian dari saya, terima kasih. Pengaruh terapi prebiotik. Hasil penelitian 5 tahun terakhir menunjukkan hasil laboratorium belum konsisten dan tinjauan sistematis uji klinis acak menunjukkan hasil tidak lebih efektif dari placebo dalam mencegah kekambuhan serta efek sampingnya lebih banyak pada pasien remisi. Dan untuk potensi prebiotik dapat memodifikasi mikrobiota usus untuk menurunkan peradangan serta aman dan berpotensi sebagai terapi alternatif jangka panjang. Kemudian ada kesimpulan dan juga sarannya. Jadi kesimpulannya, ulcerative colitis merupakan penyakit radang usus kronis yang dapat memengaruhi status gizi pasien karena adanya gangguan penyerapan dan peningkatan kebutuhan metabolik. Kemudian, prebiotik seperti FOS, GOS, dan inulin dapat memiliki peran penting dalam membantu menyeimbangkan mikrobiota usus. Efek positifnya termasuk peningkatan produksi short chain fatty acid seperti butirat, perbaikan integritas epitel usus, dan potensi mendukung remisi gejala. Namun, bukti ilmiah yang tersedia hingga saat ini masih bervariasi. Oleh karena itu, efektivitas terapi prebiotik masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kemudian sebagai saran, penting dilakukan evaluasi gizi secara berkala pada pasien ulcerative colitis. Karena risiko malnutrisi yang cukup tinggi, penggunaan prebiotik juga dapat menjadi terapi tambahan. Namun perlu disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Kami juga menyarankan adanya edukasi pada pasien mengenai pola makan sehat serta sumber prebiotik alami dari makanan. Akhirnya, penelitian lanjutan yang lebih terstandar dan berskala besar sangat dibutuhkan untuk memperkuat bukti penggunaan prebiotik dalam penata laksanaan ulcerative colitis. Baik, sekian presentasi dari SGDA 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.